Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 dengan judul Perairan Pedalaman akan menjelaskan lebih lanjut tentang perairan pedalaman yang diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah meratifikasi hukum laut internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS sejak tahun 1985. Di dalam UNCLOS diatur bahwa setiap negara kepulauan berhak untuk mengklaim kawasan lautnya masing-masing, termasuk diantaranya adalah wilayah perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Dalam pasal 50 UNCLOS disebutkan bahwa negara kepulauan dapat mendefinisikan perairan pedalaman mereka dengan menarik garis penutup pada garis pantainya. Indonesia belum mendefinisikan perairan pedalamannya, sehingga seluruh perairan yang berada di sisi dalam dari garis pangkal dianggap sebagai perairan kepulauan. Perairan pedalaman dapat dianggap setara dengan daratan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban pada wilayah tertentu dapat berbeda-beda dengan perairan kepulauan. Belum ditentukannya perairan pedalaman di Indonesia berdampak pada hak dan kewenangan Indonesia di kawasan perairannya, serta bisa menimbulkan ancaman, baik berupa ancaman keamanan maupun ancaman kerusakan lingkungan hidup. Pengertian dari perairan pedalaman bisa dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia, tepatnya pada pasal 3 bagian 4. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya ada di sisi darat dari garis air rendah pada pantai-pantai Indonesia. Hal ini termasuk di dalamnya seluruh bagian perairan yang letaknya ada pada sisi dari garis penutup, seperti yang dimaksud dalam pasal 7. Perairan pedalaman ini disebutkan dalam UNCLOS dengan istilah internal waters. UNCLOS mengartikan perairan pedalaman ini sebagai suatu bagian dari perairan nasional sebuah negara yang letaknya berada di sebelah dalam atau sisi darat, dilihat dari garis pangkal. Internal waters ini meliputi inland sea atau laut pedalaman dan inland waters atau perairan darat. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan laut teritorial suatu negara yang tertera di pasal 8 ayat 1, termasuk di dalamnya sungai, teluk, pelabuhan, serta bagian-bagian perairan lain sepanjang berada di sisi darat pada garis pangkal. Batas terluar dari perairan pedalaman bagi suatu negara pantai biasa adalah garis pangkal yang dapat berupa garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus atau kombinasi dari keduanya. Bagi negara kepulauan berlaku suatu ketentuan khusus bahwa perairan pedalaman dapat ditetapkan dengan menarik suatu garis penutup pada mulut sungai, teluk, dan pelabuhan yang berada pada perairan kepulauannya. Perairan kepulauan dari suatu negara akan merupakan perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis penutup. Perairan pedalaman baik negara pantai maupun negara kepulauan mempunyai kedaulatan penuh yang meliputi perairan, ruang udara di atasnya beserta dasar laut dan tanah yang di bawahnya. Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, yaitu muara sungai, teluk, dan pelabuhan. Sebelumnya, dalam pasal 5 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1958, Konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan perairan pedalaman didefinisikan sebagai waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the state, yang artinya kurang lebih bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara. Perairan pedalaman ini semakin erat konsepnya bila dikaitkan dengan kepulauan atau archipelago sebagaimana diatur dalam pasal 46 UNCLOS 1982. Dengan demikian,
Perairan pedalaman atau internal water adalah bagian dari perairan nasional yang terletak di sebelah dalam pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial dan meliputi laut pedalaman inland sea dan perairan darat inland waters. Status hukum perairan pedalaman suatu negara pantai adalah di bawah kelautan penuh negara pantai. Konvensi menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan perairan kepulauannya dikenal sebagai konsep negara kepulauan atau archipelagic state, dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas laut kepulauannya ini, sehingga kebiasaan sebelumnya yang merujuk pada lebar laut teritorial menurut Territorial Sea and Maritime Creation Ordinance 1939 tersebut nomor 442 selebar 3 mil yang ditarik berdasarkan sistem penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia menjadi tidak lagi digunakan pasca UNCLOS 1982 dan terjadi pelebaran laut teritorial serta dengan adanya penggantian sistem penarikan garis pangkal, maka laut teritorial Indonesia tidak lagi hanya sebatas mengelilingi setiap pulau, tetapi mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia. Dengan sistem penarikan garis pangkal lurus ini, maka bagian perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai perairan pedalaman dan diakui dalam UNCLOS 1982 sebagai internal waters. Status hukum perairan pedalaman diatur dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, kedaulatan perairan pedalaman adalah milik negara pantai. Perairan pedalaman berada di sisi dalam garis pangkal ke arah daratan merupakan bagian integral dengan teritorial negara pantai. Tidak ada satupun ketentuan hukum internasional berlaku di pedalaman, dan negara pantai dapat menikmati secara penuh kedaulatan dan hukum nasionalnya di perairan pedalaman. Hukum internasional memberikan kewenangan kepada negara untuk membuat peraturan hukum, mengatur penggunaan perairan pedalamannya, dan memutuskan siapa saja yang boleh memasuki dan boleh keluar, serta hal yang boleh dilakukan pada saat memasuki perairan pedalaman. Kekuasaan penuh negara di perairan pedalamannya disebabkan kondisi geografi perairan pedalaman yang terletak berdampingan dengan teritorial daratan suatu negara. Perairan pedalaman Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu 1 laut pedalaman dan 2 perairan darat. Laut pedalaman, laut letaknya di tengah-tengah benua atau hampir di seluruhnya yang dikelilingi oleh daratan, contohnya Laut Hitam dan Laut Baltik, Laut Kaspi. Perairan darat, semua bentuk air terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair ataupun benda padat, contohnya es dan salju. Yurisdiksi perairan pedalaman. Ketika kapal asing memasuki pelabuhan dan perairan pedalaman suatu negara pantai, maka dapat saja terjadi konflik yurisdiksi antara kapal negara bendera dengan negara pelabuhan perairan pedalaman. Masing-masing akan berusaha untuk mengutamakan hukum dan penegakan hukum mereka terhadap kejadian ataupun peristiwa yang telah terjadi. Berdasarkan kasus The Schooner Exchange vs McFadden 1812, dalam kasus ini bahwa bila kapal asing memasuki pelabuhan negara pantai akan tetap tunduk terhadap kedaulatan dan yurisdiksi negara pelabuhan. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.